Logov Podcast, podcast yang membahas tentang pemerintahan daerah. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Oke ya, saya sama Mas Pandu kali ini akan membahas materi soal keuangan pusat daerah atau dana perimbangan kali ya. Nanti kita bisa bahasnya kayak gitu. Oke, apa sih itu Mas soal dana keuangan pusat daerah? Mungkin tak kasih ini sedikit ya, bukan spoiler lah mungkin kayak gitu ya. Mungkin kita bisa mulai kayak gini teman-teman. Di materi yang sebelumnya atau nanti teman-teman ketemu kan, kita akan melihat ada sebuah daerah yang dia itu kaya sumber daya alam, tapi di situ masyarakatnya miskin. Sedangkan ada daerah yang dia nggak terlalu kaya sumber daya alam, contoh Jakarta, tapi dia uangnya bergelimang. Nah, sedangkan ada di banyak tempat lagi juga, dia udah nggak punya sumber daya alam, tapi juga masyarakatnya miskin dan nggak punya daerah. Nah, Indonesia kan sangat majemuk kayak gini ya teman-teman. Nah, terus ini gimana sih cara mengatur ini? Apakah ada yang diambil terus ditaruh ke sini dan diambil dari itu gimana? Nah, ini kita akan membahas soal itu. Jadi tentang bagaimana dana-dana ini atau pendapatan-pendapatan negara ini nanti dikelola dan dibagikan ke negara sesuai dengan ya ketentuan seperti itu. Kayak gitu ya Mas kalian. Iya. Oke. Mungkin Mas Pandu bisa mulai dari apa yang kira-kira kita bisa bicarakan soal keuangan pusat daerah. Iya. Pasca reformasi ya, lagi-lagi pasca reformasi kita punya undang-undang pertama kali ya, undang-undang tentang keuangan negara tahun 2003. Nah, undang-undang keuangan negara tahun 2003 itu paling pertama kita punya undang-undang keuangan negara. Sebelumnya di presiden sebelumnya undang-undang itu tidak pernah ada. Oke. Jadi pada saat istilahnya ya, pada saat kita membuat pelanggaran, otomatis kita tidak terkena sanksi apapun karena tidak ada perundangan yang melanturnya itu. Nah, itu yang kemudian menarik. Nah, pada saat teman-teman tahu itu ya, berarti kan kita sangat telat sebenarnya punya undang-undang keuangan negara ini tahun 2003. Kemudian kita punya dana perimbangan, undang-undangnya tahun peraturan pemerintah kalau nggak salah, itu tahun 2004. Kemudian kita baru punya KPK itu tahun 2004 juga. Iya, 2004. Nah, jadi kalau lihat posisi seperti itu sebenarnya secara hukum ya, secara normatif, kita memang sangat baru sekali untuk memiliki ini. Pada saat kemudian kita bicara tentang keuangan daerah, kita kembali lagi bahwa kita tidak memiliki pembagian apapun pada saat itu. Oke. Nah, itu kenapa pada pertanyaan penting dari Mas Hardian, kenapa daerah satu miskin dan lain sebagainya itu padahal dia kaya, itu terjadi sudah lama sekali. Sejak lama ya itu kan? Sejak lama. Jadi pada saat terus kemudian daerah kaya, daerah kaya itu karena tidak ada dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, semua uangnya disetor ke pemerintah pusat. Ya. Dan pemerintah pusat dia tidak mayoritas ya, sudut pandangnya pasti akan mementingkan keinginan si pemilik sentralnya itu. Jadi otomatis pada saat itu di Orde Baru hampir semua pembangunan berada di Jawa. Walaupun uangnya berasal dari seluruh daerah Indonesia. Mungkin itu ya yang membuat kenapa masyarakat Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi yang banyak sumber daya alamnya itu sangat istilahnya bisa dibilang ya iri lah dengan pembangunan di Jawa. Karena ya kondisinya mau gimana lagi, itu uang dari mereka gitu. Kayak gitu. Harga gara-gara jalan lancar, harga BBM murah. Itu. Kemudian harga-harga barang-barang dari pabrik manufaktur itu murah karena di Jawa infrastrukturnya jadi. Belum lagi warga yang luar daerah dengan banyak sumber daya alam ini mendapat dampak lingkungannya. Nah, iya benar. Itu jadi mereka semakin sudah miskin, kemudian tertimpa hasil-hasil eksploitasi tadi, eksternalitas dari kegiatan ekonomi yang ada di daerah. Nah, itu yang kemudian membuat iri. Nah, dari situ pada saat kita bicara hubungan keuangan pusat dan daerah agak membaik pasca otonomi daerah ya, Undang-Undang 99 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Pada saat terus kemudian undang-undang tentang pemerintah daerah yang kemudian memberikan amanat kewenangan ya, beberapa kewenangan terhadap pemerintah daerah, terutama hal-hal yang bersifat spesifik yang bisa diselenggarakan untuk kepentingan umum. Di situ ada peraturan-peraturan terutama tentang dana perimbangan tadi. Mulai dari dana bagi hasil, di situ dana bagi hasil ya. Kalau misalnya kita merujuk ke negara yang menjadi
contoh kita yaitu di Amerika itu mereka dana bagi hasil itu merupakan dana yang diberikan dari pusat ke daerah karena daerah telah melanjutkan atau diberikan kewenangan untuk mengurusi urusan yang sebelumnya diurusi oleh pemerintah pusat. Jadi seakan-akan money follow function. Jadi pada saat kemudian fungsi itu diberikan kepada daerah, ya udah, uangnya juga ikut ditransfer. Nah, itu yang kemudian membuat dana perimbangan itu menjadi muncul. Di Indonesia ada beberapa ya dana perimbangan bagi hasil yang paling utama yaitu DAU dan DAK. Kemudian ada dana bagi hasil yang lain ya ada DAU, ada DAK, kemudian ada dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini terutama untuk sumber daya yang ada di daerah. Nah, dana bagi hasil ini ada pajak dan non pajak. Nah, kenapa penting dana bagi hasil ini? Karena pada saat terus kemudian daerah itu diberi mandat, istilahnya diberikan kewenangan. Nah, pusat itu perlu memberikan subsidi. Itu kenapa di banyak negara, terutama negara-negara liberal seperti Amerika, sebutannya adalah subsidi. Dan kemudian akhirnya membuat daerah-daerah itu tidak memiliki tendensi apapun terhadap pemerintah pusat. Daerahnya uang-uang yang diambil dari daerah saya itu sudah dikembalikan lagi ke saya. Istilahnya, walaupun tidak semua ya. Yang paling ada potongan lah. Yang paling baru itu Bupati Bojonegoro itu juga kalah juga di MK pada saat dia mengusulkan agar bagi hasil minyak itu lebih besar minyak bumi itu lebih besar di daerah penghasil daripada dikirim ke pusat. Kalau sekarang kan proporsinya cukup tinggi. Jadi ini yang kemudian banyak daerah-daerah yang jengkel juga sama pemerintah pusat. Yang kita eksternalitasnya kan kita. Masa semua masuk ke pusat dan kemudian di-share. Walaupun ya akhirnya itu kembali lagi kita negara republik yang men-share istilahnya men-share kesejahteraan kepada tetangga-tetangga atau saudara-saudara sebangsa setanah air. Ya walaupun itu metafor juga. Kebanyakan uangnya tetap beredar di Jakarta, terutama Jawa ya. Jawa lah. Ya walaupun kita Jawa kan kita pada saat keluar daerah kayaknya privilege orang Jawa itu banyak sekali ya gitu. Jadi teman-teman yang dari Jawa itu sebenarnya jangan berbangga diri lagi-lagi ya. Kalian harus tahu bahwa keprivilegean kenikmatan fasilitas kita ini juga ditopang oleh teman-teman kita yang di luar Jawa gitu. Benar sekali, Mas. Oke, mungkin itu tadi soal bagi hasil ya tadi. Nah, selanjutnya selain bagi hasil mungkin ada tadi yang soal DAU. Kalau DAU ini lebih kayak apa, Mas? Nah, istilahnya DAU dan DAK, istilahnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Nah, dana alokasi umum ini bahasa di negara-negara lain ya, di block grant. Block grant itu adalah dana yang kemudian diberikan secara gelondongan dari pusat ke daerah. Perhitungannya itu kebanyakan masih luas wilayah dan jumlah penduduk. Jadi semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin tinggi block grant, DAU ya. Semakin tinggi, semakin banyak penduduknya, itu juga semakin tinggi. Jadi itu kenapa misalnya di Papua, walaupun masyarakatnya sedikit, tapi luasnya banyak, luas sekali, jadi DAU-nya juga tetap tinggi. Di Jakarta, otomatis DAU-nya tinggi karena masyarakatnya banyak sekali. Jawa Barat misalnya itu DAU-nya juga tinggi. Nah, itu yang DAU atau block grant dalam terminologi negara-negara. Kita sebenarnya juga meniru dari nggak beda jauh sih. Kemudian yang yang lain ada namanya dana alokasi khusus. DAK. Ini sebutannya specific grant kalau di literatur barat ya. Nah, specific grant ini tujuannya untuk memberikan kekhususan atau misalnya ada keinginan pembangunan tertentu ke daerah tertentu itu. Misalnya di daerah Anda, di kota ya, misalnya Semarang atau Surabaya yang dia memiliki kebutuhan hunian yang tinggi, tapi masyarakatnya tidak mampu untuk mengakses hunian yang disediakan oleh pasar, maka Kementerian PU dia membangun rusun di situ. Rusun yang disetor oleh Kemen PU ke pemerintah kota Surabaya misalnya, itu adalah
dana alokasi khusus. Dana itu nggak boleh digunakan untuk apapun selain membangun rusun tadi. Ya, kalau misalnya digunakan untuk yang lain, otomatis itu akan korupsi juga ya. Jadi ini yang kemudian membedakan antara DAU dan DAK. Nah, ini tujuannya yang paling utama tentu saja untuk memperbaiki ketimpangan fiskal vertikal ya, pemerintah pusat dan daerah. Jangan sampai ketimpangan ini terjadi. Tapi yang paling utama ya itu DAU itu masih proporsinya memang bicara tentang jumlah penduduk dan juga luas wilayah. Istilahnya kebutuhan fiskal. Fiscal needs. Nah, bagaimana fiscal needs ini ditemukan ya tadi kebutuhan masyarakat. Jumlahnya semakin banyak masyarakat, maka DAU-nya semakin besar karena kebutuhan di daerah itu semakin besar. Nah, kemudian kapasitas fiskal. Nah, kapasitas fiskal itu apakah daerah itu memiliki kemampuan untuk membiayai. PAD ya berarti. Nah, misalnya. Jadi kalau misalnya PAD-nya tinggi, wah ini sudah mampu nih gitu. Misalnya selama setahun ya, itu dia butuh berapa? 1 triliun misalnya. Nah, fiscal gap-nya untuk gimana untuk mencari kebutuhan kesenjangan fiskalnya itu menghitung kapasitas fiskal dulu. Kapasitas fiskal ini dilihat apakah PAD-nya misalnya tinggi. Kemungkinan nanti dapat hibah apa enggak gitu. Uangnya berapa silpanya misalnya. Dari situ kemudian dilihat juga fiskal needs-nya. Orangnya berapa? Cukup nggak dana PAD tadi untuk membiayai orang-orang itu? Dari kekurangan itu nanti ditemukan fiscal gap yang kemudian akhirnya diberikan DAU tadi. Untuk menutupi. Jadi yang paling utama perhitungan paling utama adalah jumlah penduduk yang tadi. Jadi istilahnya kedua ini menjadi pengisi ya. Yang pertama tadi untuk secara umum, kemudian yang satu secara spesifik. Kalau DAU tadi udah nggak cukup ya udah dikasih DAK. Tapi akhirnya memang DAK ini menjadi cukup politis ya, karena spesifik grant itu kan diperebutkan karena dengan relasi dengan di pemerintah pusat atau akhirnya menjadi cukup politis karena misalnya daerah saya itu butuh kan misalnya Bengawan Solo. Bengawan Solo kan kali ini banjir. Nah, karena kali banjir itu kan butuh dana khusus untuk pembuatan talut. Penalutan. Nah, misalnya kayak gitu. Yang butuh kan banyak kabupaten tuh. Tapi nggak mungkin dalam 1 tahun tuh PU punya dana sebanyak itu untuk membiayai semua itu untuk keseluruhan kabupaten itu. Itu melewati panjang itu kalau dua provinsi itu. 2 provinsi. Nah, misalnya seperti itu. Akhirnya siapa yang paling menang, yang akan mendapatkan itu paling cepat, dia yang punya koneksi yang lebih cepat dengan pemerintah pusat. Jadi cukup politis lah ya. Si DAK. Tapi itu mungkin pembahasan yang lain. Tapi di sisi lain memang akhirnya DAK itu menjadi sesuatu yang cukup politis. Benar. Berarti memang kadang koneksi menentukan prestasi juga ya teman-teman. Makanya kalau milih bupati itu cari yang X misalnya anggota DPR pusat misalnya. Yang sudah punya rekan di sana. Yang udah punya banyak teman gitu. Itu yang paling cepat. Selain tadi ada DAU dan DAK yang sifatnya lebih spesifik dan politis tadi. Nah, kayaknya ada satu lagi tadi Mas Pandu bilang itu adalah soal dana bagi hasil. Nah, ini gimana itu bedanya sama dua yang tadi? Nah, di Indonesia dibedakan ya. Kalau di literatur barat ya, Amerika misalnya dia membagi dana subsidi saja. Yaitu dana sebutannya juga bagi hasil juga sih sebenarnya. Dana subsidi ada bagi hasil itu di dalamnya ada DAU, ada DAK. Kalau di Indonesia bagi hasil disendirikan. Ini tujuannya untuk memberikan ruang lagi fiscal capacity tadi terhadap daerah agar dia bisa memberikan improvement terhadap layanan. Dana bagi hasil itu didapatkan ini ada hitungannya. Nah, ini baru fair nih. Sebelum reformasi kita nggak punya ini. Nggak punya hitung-hitungannya jelas. Dana ini memberikan pemberian ya sebagian persen pendapatan nasional dari suatu usaha yang ada di daerah. Kemudian dikembalikan kepada daerah penghasil. Jadi kalau misalnya daerah itu tidak memberikan sumbangsi apa-apa ya nggak dapat apa-apa gitu. Itu kenapa sekarang banyak daerah yang mencari-cari ya istilahnya kira-kira apa ya yang bisa ditambang
apa yang bisa ditingkatkan biar mereka punya bagi hasil itu. Semakin tinggi pabrik yang ada di situ, maka bagi hasilnya semakin tinggi. Karena apa? Ada PPH di situ. PPH kan ada bagi hasilnya. Jadi otomatis kebanyakan daerah sekarang juga sedang mengejar gimana caranya mereka menjadi wilayah aglomerasi industri. Agar semakin banyak industri yang ngumpul, semakin banyak orang yang bekerja secara formal. Dan orang yang bekerja formal otomatis dituntut PPH-nya. Pajak tadi. Itu nanti dibagi. Nah, kemudian pajak-pajak pengusaha dan sebagainya itu kan juga nanti dibagi. Itu kenapa kalau daerah-daerah yang basisnya adalah informal, memang akhirnya mereka nggak punya banyak bagi hasil ini. Nah, macam-macamnya itu banyak, Mas. Pembagiannya. Pembagiannya itu masing-masing itu agak beda ya. Kalau sekarang yang paling baru BPHTB dan PBB itu dia masuk ke daerah. Jadi PBB dan PBHTB itu dikutip oleh daerah. PBB tadi pajak bumi bangunan. PBHTB itu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, dulu itu dikumpulkan di pusat. Jadi semua transaksi dicatat di pusat, tapi sekarang sudah dicatat di daerah. Dua item ini tujuannya agar mengurangi tadi vertical gap antara pusat dan daerah, agar BPHTB ini kan banyak ya orang yang jual beli tanah, bangunan, kemudian itu tinggi sekali nilainya. Dikali 5% itu tinggi. Ini saya agak curhat ya karena bayar BPHTB. Jadi pada saat terus kemudian kita bayar BPHTB itu dulu di pemerintah pusat dan sekarang kebanyakan ya pemerintah pusat, walaupun kemudian pemerintah pusat itu nggak ngambil semua ya dari BPHTB, tapi pemerintah pusat dapat. Nah, tapi sekarang pusat sudah nggak dapat lagi. Jadi semakin tinggi perputaran jual beli tanah yang ada di daerah, itu semakin tinggi pula perolehan BPHTB-nya. Ini tinggi sekali, Mas, pendapatannya. Itu kenapa PAD di DKI Jakarta, Bali misalnya, itu tinggi sekali. Jogja sekarang mengejar itu nggak? Apalagi kota ya. Kota itu kan orang jual beli tanah itu tinggi sekali. Misalnya baru ditempati 2 tahun, nah ternyata dia harus, kan namanya masyarakat urban itu kan rata-rata pekerja, bukan petani gitu. Kalau petani kan nggak mungkin orang 2 tahun sekali itu jual sawahnya, nggak mungkin. Tapi di apartemen misalnya semua transaksi itu dicatat dan harus bayar pajak BPHTB, dan itu yang paling banyak berkontribusi terhadap pendapatan yang diterima oleh daerah. BPHTB pendapatan paling tinggi. Kemudian PBB, pajak bumi dan bangunan. Kalau di daerah kan rata-rata masih letter C atau bahkan nggak ada sertifikatnya, atau masih warisan tanah, itu muter banget. PBB-nya biasanya pencatatannya buruk, jadi otomatis pendapatannya turun sedikit ya. Tapi di kota, PBB ini dia mempengaruhi berbagai macam layanan yang akan diterima oleh si wajib pajak kalau PBB-nya belum dibayarkan. Biasanya mereka akan ditanya oleh kelurahan dan sebagainya, karena tinggi sekali. Dan yang mengkoleksi, mengumpulkan ya, pengambilnya itu rata-rata kepala dusun, RT RW, jadi otomatis PBB ini gampang terserap. Nah, yang lain-lain terutama setelah undang-undang otonomi khusus 2001 ada beberapa pengecualian ya. Tapi kalau misalnya dana bagi hasil tadi yang di atas tadi, nah dana bagi hasil itu lumayan banyak perbedaannya antara dulu dan sekarang, terutama masalah gas, minyak, terutama ya. Kalau misalnya sebelum undang-undang otonomi daerah tadi, ya, dana perimbangan, minyak, gas, kemudian bahan-bahan tambang, walaupun galian C ya, seperti pasir, kemudian batu bara kalau nggak salah, briket. Ya, dulu itu 100% masuk ke pusat. Itu kenapa Pak Harto itu kan dulu mencatat di APBN, kalau teman-teman cek ya. APBN ditulis paling atas adalah minyak bumi dan gas. Karena itu yang masuk ke pusat paling banyak. Bukan pajak. Kalau sekarang ini pajak rinci banget ya APBN kita. Karena 60%
pendapatan negara sekarang itu berasal dari pajak. Tapi kalau dulu 80% berasal dari minyak dan gas. Sumber daya alam, minyak dan gas tentunya. PNS, Pak Harto itu bilang bahwa kalian itu digaji oleh negara. Karena memang benar-benar sumber kekayaan negara. Tapi sekarang kalian digaji oleh rakyat. PNS, seluruh pejabat negara digaji oleh rakyat karena itu adalah koleksi dari para wajib pajak tadi. Uang yang dipungut dari wajib pajak. Dari kegiatan sehari-hari tadi. Dari kegiatan kalian beli ciki-ciki, kalian makan bakso di rumah makan, itu tulisannya 10% pajak. Gitu. PPh. Macam-macam. Jadi dikoleksi sedemikian rupa dan akhirnya menjadi kekayaan negara. Nah, pada saat sekarang undang-undang kita mengamanatkan bahwa perlu ada pembagian tadi. Minyak misalnya. Sekarang antara 70 sampai 85% itu masih dipegang oleh pusat. Karena dianggap undang-undangnya kan di SDM itu undang-undangnya masih kekayaan, dia menganut ini Mas, menganut undang-undang dasar kita, kekayaan dan sebagainya itu dikuasai oleh negara. Jadi berasal dari situ negara masih mengharap pemerintah pusat masih ingin mengkeep sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tidak diberikan ke daerah. Nah, akhirnya apa? Pada saat terus kemudian di-share ke pemerintah daerah, misalnya ya, gas alam atau minyak ya, 70%. Dari 70%, atau misalnya pastinya antara 15 sampai 30. Taruhlah misalnya 15. Dari 15 itu, nanti yang 3 sampai 4% itu dikasih ke provinsi penghasil. Misalnya nih kayak yang paling enak ya Jogja ya. Jogja itu kota Jogja, kemudian ada 4 kabupaten di sekitarnya. Di kota Jogja ditemukan minyak atau gas. Nah, pada saat kemudian ditemukan gas atau minyak, kemudian ditambang, semua itu akan di-store dulu ke pusat. Kemudian pusat akan men-share 15% itu ke provinsi, daerah penghasil. Daerah penghasil itu adalah provinsi. Kemudian daerah penghasil utama, kemudian 4 kabupaten yang berada di sekitarnya. Jadi otomatis 15% tadi dibagi oleh macam-macam. Banyak bilangnya. Nah, kota Jogja tadi yang menjadi tambang minyak tadi, dia hanya dapat nggak sampai 5% atau nggak sampai 50-10%. Teman-teman bisa cek lagi ya itu undang-undangnya. Tapi untuk rumusnya nanti akan kami rangkumkan lah ya rumusnya. Rangkumkan di satu grafis gitu. Jadi otomatis ini membuat banyak daerah menyesal gitu. Kenapa daerahnya mau untuk ditambang minyaknya? Karena bagaimanapun kita tidak hanya bicara tentang mesinnya ya. Orang-orang para urban yang bukan urban ya, orang-orang yang migran ya, orang yang berpindah dari berbagai macam tempat dan negara dalam satu tempat tertentu di pedesaan bahkan itu pasti akan menimbulkan eksternalitas, sosial, ekonomi atau apa-apa. Ya, jadi bahkan dana reboisasi itu tidak bisa mengembalikan keseluruhan dampak eksternalitas yang kemudian diterima oleh proses dialami oleh eksploitasi alam tadi. Ya, benar. Itu adalah dana bagi hasil ya. Oke, berarti ada 3 ya tadi Mas kalau kita bisa Alex. Ada DAU, ada dana alokasi khusus yang lebih spesifik dan cukup politis tadi, dan ada DBH, dana bagi hasil yang berkaitan dengan penghasil-penghasil daerah tadi. Oke, itu mungkin apa yang berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah tadi. Nah, selain itu ada lagi yang kalau di daerah itu ada PAD ya. Tentunya ya, tentang bagaimana cara daerah membiayai dia. Tapi ya memang itu tadi seperti yang kita bahas bersama tadi, itu ada hubungannya dengan fiscal capacity tadi. Jadi PAD itu istilahnya di Indonesia memang masih supporting untuk daerah-daerah yang kecil. Kalau di perkotaan PAD-nya tinggi karena pajak dan sebagainya. BPHTB tadi menyumbang paling besar. Jadi pada saat terus kemudian kita bicara PAD, kita masih bicara tentang apakah daerah itu bisa mengkoleksi pajak atau retribusi dari masyarakatnya. Di pedesaan nggak mungkin tuh dikoleksi pajak itu untuk kepentingan. Jadi nggak mungkin orang habis panen sawah terus kemudian membayar retribusi atau pajak, itu kan nggak mungkin. Itu masih kecil. Jadi PAD itu istilahnya kalau di beberapa negara di beberapa daerah di Indonesia itu otomatis kita masih bicara tentang ketidakmampuan ya. Daerah atau fiscal capacity yang sangat-sangat rendah. Walaupun kalau kita lihat di daerah-daerah lain fiscal capacity-nya mungkin Badung, Jakarta. Sebenarnya kenaikan PAD sendiri juga berkaitan sama kita teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pernah main ke daerah-daerah wisata tapi lewat jalan tikus sehingga tidak bayar retribusi, itu sebenarnya juga mengurangi
PAD kita yang naik turun kayak gitu. Nggak maju-maju daerahnya. Mau itu kita juga ikut andil dalam hal daripada ini ya, daripada bayar 5.000, orang-orang ada yang lewat tengah hutan. Ya, jalan-jalan tikus, jalan-jalan pematang sawah dan lain sebagainya. Padahal kalau jatuh ya nggak tahu, padahal di retribusi itu ada asuransi teman-teman. Tapi jangan lupa kalau mau bayar retribusi minta karcis tiketnya, karena banyak yang bayarnya 3 tapi cuma dikasih karcisnya 1. Nah itu ya kalau orang-orang punya oknum. Oke, saya kira itu ya Mas ya. Itu kali ya Mas. Keuangan pusat dan daerah ya. Oke, mungkin kalau kita bisa ringkas sedikit lagi-lagi teman-teman, mungkin ada satu kalimat yang bisa saya garis bawahi dari Mas Pandu tadi, bahwa mau nggak mau uang ini sangat mempengaruhi lah ya bagaimana kemampuan daerah dalam berkembang. Dan dulu mungkin kita kita berorientasi pada sumber daya alam dan lain sebagainya. Tapi hari ini mau nggak mau keuangan kita itu ditopang oleh kegiatan masyarakat kita dalam berekonomi dan lain sebagainya, pajak dan lain sebagainya. Terutama bagi para PNS harus juga ingat bahwa mungkin dulu kita dibayar negara karena dari limbah sumber daya alam dan lain sebagainya. Tapi hari ini mau nggak mau kita itu harus menyadari bahwa kita dibayar oleh para pekerja yang membayarkan pajaknya, para pegawai di pabrik, buruh-buruh pabrik yang dipotong pajaknya, orang yang membeli makan di pinggir jalan, ya itu adalah gaji-gaji kita. Mungkin itu saja. Oke, itu saja mungkin untuk keuangan dan daerah kali ini. Mungkin sampai jumpa teman-teman. Bye.